sifat-sifat dari pasar monopolistik. Yang pertama, untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Ini sifat dari pasar monopolistik. Maaf ya, judulnya tidak keluar, tidak tahu somehow. Yang pertama, sifatnya untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Oh, di situ kelihatan jelas ya. Ya, di sini tidak kelihatan. Ini kenapa ya nggak bisa? Ya, kira-kira kenapa kok memerlukan inovasi yang berbeda dari pesaing? Benar. Jadi karena kalau tadi yang pasar persaingan sempurna kan barangnya hampir sama. Kalau yang ini barangnya hampir sama, tapi harus inovasi biar lebih laku dari yang lain. Kayak tadi misalnya contohnya Mbak Rita jual bunga anggrek dicampur bunga mawar. Benar, cara kemas juga bisa. Misalkan bunga mawar dicampur bunga anggrek, hadiahnya permen. Kemudian ada lagi yang jual bunga melati, hadiahnya TV. Jadi adanya berbagai macam inovasi dan promosi. Nah, kemudian dia mirip, cuma tadi bedanya harus ada inovasi ya. Iya, mahalan TV-nya, tapi kalau promosi kan boleh-boleh saja. Nanti Mbak Jajan jual bunga, gratis TV, saya beli bunganya. Nah, kemudian produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan untuk merubah harga. Maksudnya sedikit kekuatan adalah kalau dia bisa inovasi, dia bisa menjual harga lebih mahal. Tapi kalau dia tidak inovasi, ala ya sudah bunga mawar dijual per batang, tidak ada bungkusnya, ya udah terima jadi harganya ya 5.000. Tapi kalau udah bunga mawar campur melati, campur anggrek, dikasih pita, hadiah TV, bisa harganya jadi 1 juta misalnya. Jadi produsen bisa merubah harga tapi hanya sedikit. Nah, kemudian relatif keluar atau masuk pasar. Maksudnya adalah penjual-penjual yang lain, kalau tiba-tiba saya mau jual bunga, bisa masuk ke pasar itu dengan mudah. Relatif mudah. Tadi kalau monopoli kan tidak bisa, kalau yang ini relatif mudah. Ini adalah ciri-ciri pasar monopolistik. Tadi banyak perusahaan, banyak penjual, relatif kecil kekuasaan untuk menentukan mempengaruhi harga. Yang tadi barangnya berbeda corak, meskipun hampir sama tapi beda-beda. Kemudian adanya keluar masuk relatif bebas dan promosi sangat aktif. Karena tadi sama-sama barangnya similar, jadi promosinya harus aktif. Salah satunya dengan kemasan maupun hadiah-hadiah seperti tadi. Nah, untuk pasar monopolistik ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut dulu kalau belum. Ini adalah pasar oligopoli. Terdapat sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi. Maksudnya, dalam satu pasar ada beberapa perusahaan-perusahaan. Misalkan pasar apa? Yang ada banyak perusahaan dalam pasar tersebut, dan perusahaan-perusahaan itu kadangkala saling mempengaruhi satu sama lain. Kadang cuma ada 4 atau 8 perusahaan. Ini ciri-cirinya kita lihat dulu. Nah, harga produk yang dijual relatif sama. Kemudian seperti tadi pembedaan produk merupakan kunci sukses meskipun sama-sama jual mie. Contohnya ya, mie ada produsen Indofood jual mie Indomie, sama Wings Food jual mie sedap. Kemudian yang satunya lagi mie ABC. Ada mie Indomie, mie sedap,
sama mie ABC. 3 macam mie yang terkenal di Indonesia. Cuma ada 3 perusahaan itu yang terkenal, perusahaan mie di Indonesia. Ada yang lain, perusahaan mie yang lain yang mungkin saya tidak tahu? Tidak ada. Nah, misalkan ada 3 mie nih. Mie Indomie, mie dari Indofood, mie Jati, iya apa itu? Sarimi termasuk Indofood. Dia diversifikasinya Indomie. Pop mie juga termasuk Indofood ya. Pop mie termasuk Indofood. Jadi cuma ada 3 ini. Indomie, dia dari Indofood, kemudian mie sedap dari Wings Food, sama mie ABC dari apa ya, something itu. Nah, ada 3 macam perusahaan mie yang menjual mie untuk ribuan orang Indonesia. Oh. Ya, Mujati. Mbak Mujati ya, mie Mujianti. Iya. Nah, dari 3 macam produsen mie ini, mereka saling dari 3 perusahaan mie ini, mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, mie Indomie jual mie 1.500, mie sedap 1.200, kemudian mie ABC 1.300. Nah, dengan sama-sama produk mie-nya, harganya hampir sama. Segmen pasarnya beda. Misalnya orang-orang kadang-kadang milih mie Indomie terus mie sedap aja lah. Tapi suatu hari tiba-tiba mie Indomie turun jadi 100 rupiah. Wah, pasti yang mie sedap sama mie ABC pusing. Waduh, ini kita nggak laku ini produknya, pasti orang-orang pada beli mie Indomie. Sehingga mie sedap sama mie ABC dia juga perlahan-lahan akan menurunkan harga mie itu sendiri. Jadi 3 perusahaan ini meskipun produknya hampir sama, namun karakteristiknya berbeda, mereka saling mempengaruhi satu sama lain untuk keputusan keputusan penentuan harga. Ada pertanyaan dulu tentang oligopoli? Ada pertanyaan atau contoh lain? Kira-kira contoh lain apa oligopoli? Kopi? Motor. Motor di Indonesia bisa nggak motor? Kalau peralatan rumah tangga kira-kira dia oligopoli atau monopolistik? Perusahaannya banyak apa sedikit? Pokoknya cirinya kalau oligopolistik, bedanya sama monopolistik, kalau oligopoli dia perusahaannya sedikit. Kalau monopolistik perusahaannya banyak. Perbedaannya monopolistik sama persaingan sempurna, kalau monopolistik perusahaannya harus mendiferensiasikan produk, harus ada inovasi. Kalau persaingan sempurna, pasrah, terima jadi. Kira-kira contohnya apa lagi yang lain untuk oligopolistik? Tembaga, asuransi, provider HP bisa nggak? Kartu A, Simpati, Tri,